cara melahirkan dan menghadirkan penggerak yang sudah terbukti menggerakkan perubahan pada level kelas, ke sekolah, madrasah, komunitas, dan daerah. Dan di tahun kemarin, TPN ini terpilih sebagai top 10 finalis Hamdan Prize for Teacher Development. Nah, kalau ini teman-teman, ini kayak mind map ya. Jadi KGBN itu adalah sebuah komunitas pendidikan yang otomatis ada pendidik dan tenaga pendidikan. Kemudian ada pemerhati pendidikan dan pemangku kebijakan pendidikan yang bergerak secara sukarela untuk belajar bersama, berbagi praktik baik, meningkatkan kompetensi dan kualitas pembelajaran di kelas tentunya, dengan pengembangan profesional yang kolaboratif, reflektif, dan berbasis pada kebutuhan nyata. Kemudian ini yang kemudian menjadi apa ya, menu begitu ya teman-teman. Kalau di Temu Pendidik Nusantara itu pasti ada Temu Pendidik Nusantara daerah, karena jika semua mengarah ke Jakarta, seluruh Indonesia, satu, tempatnya nggak cukup, kedua, biayanya terlalu besar. Jadi ada Temu Pendidik Nusantara daerah yang nanti akan dilaksanakan di Ponorogo, kemudian ada Magetan, Banyuwangi, Tuban, Mojokerto, Jombang. Itu untuk yang Jawa Timur. Nah, semangat Merdeka Belajar dari KGBN ini, teman-teman, eh, menyorot kemandirian guru untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan. Jadi, di temu pendidik daerah yang biasanya kita menyebut kumpul-kumpulnya kita, gitu ya, itu ada acara workshop, kemudian ada diskusi luring atau daring, ada nobar dan mabar, lokal karya dan pelatihan, forum refleksi, pembelajaran, temu pendidik daerah spesial, itu yang hanya ada di grup chat guru belajar, kemudian ada temu pendidik sekolah, ini baru ada di sekolah saya, dan temu komunitas. Nah, temu komunitas itu nanti eh, kita akan berkumpul gitu ya. Itu adanya di tahun berapa ya Bu Ika? Aku lupa. Yang ada dari macam-macam 2022. komunitas. Iya, 2022. 2022, oke. Mungkin nanti kita di tahun ini perlu ya. Nanti kita akan mengundang Bergunu, IGTKI, terus IGI, dan lain-lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah kelas pendidik dan kelas penggerak. Kemarin mungkin ada yang bertanya-tanya gitu ya. Kelas pendidik itu, teman-teman, dirancang untuk berbagi praktik baik pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas masing-masing, teman-teman. Nah, fokus utamanya tentu saja adalah pengalaman konkret, inovasi pengajaran, atau solusi dari tantangan yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, hari Minggu kemarin kita otak-atik kata tentang ini ya. Ada tantangan kah? Ada opini kah? Gitu ya. Terus kemudian yang satunya adalah kelas penggerak. Kelas ini berfokus pada gerakan atau upaya kolektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Bisa berasal dari komunitas guru, organisasi masyarakat sipil, atau inisiatif akar rumput yang berdampak lebih luas. Gitu, teman-teman. Nah, ini fokusnya gitu ya. Kalau misalnya diintisarikan, jadi kalau kelas pendidik itu praktek pembelajaran di kelas penggerak itu inisiatif perubahan di tingkat komunitas, kelas pendidik itu pelakunya adalah guru secara individu, terus kalau di kelas penggerak itu fokusnya itu tentang komunitasnya gitu teman-teman, atau penggerak atau organisasi pendidik yang diikuti atau dilakukan oleh guru tersebut gitu. Kemudian tujuannya adalah berbagi solusi kelas dan pengajaran. Terus kalau yang di kelas penggerak, berbagai strategi pergerakan perubahan. Nah, pendekatannya agak beda nih. Yang satunya reflektif pedagogis, yang satunya strategis dan kolaboratif. Bukan berarti kemudian di kelas penggerak tidak boleh eh, pindah apa namanya, pindah pendekatan, bukan. Tetapi memang eh, lebih menekankan kepada dua hal ini.
Nah, persamaannya adalah ini, teman-teman. Tema dari tulisan kita nanti adalah iklim pendidikan dan pendidikan iklim. Sudah saya colek-colek ketika kita otak-atik kata, gitu. Nah, jenis tulisannya apa? Artikel, teman-teman. Jadi bukan cerita pendek, kemudian bukan hanya opini, tapi opini plus solusi. Terus kemudian eh, tidak perlu panjang, tetapi singkat, jelas, padat, gitu. Oke, sekarang kemudian kalau lini masanya, ini lini masanya, teman-teman. Hari ini kita akan fokus di bagaimana sih menulis artikel itu. Kita akan dibersamai oleh Sekolah Menulis Indonesia. Ini seharusnya Kak Mahes sudah datang. Aku tanya dulu ya, teman-teman, izin. Oke, saya lanjutkan. Sudah saya panggil. Oke, nanti sampai webinar 2 yang tentang atap oleh Komunitas Guru Belajar Nusantara. Nanti narasumber masih saya sembunyikan gitu ya. Eh, jadi tanggal sampai dari 14 Mei sampai tanggal 20 Mei, nanti teman-teman gali ide dan pengumpulan data. Dan itu nanti kita ngobrolnya di grup WhatsApp ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah alur belajar kita ya di kelas artikel dan atap. Jadi kita sampai di sini. Penulisan artikel pendampingan di di grup WhatsApp ini nanti sampai webinar 2 terlalui gitu ya. Terus kemudian tulisan ini nanti dikurasi oleh tim kurasi di Ponorogo. Kemudian kita unggah bersama-sama nanti, nanti kita bersamai untuk diunggah di web TPN 12. Kemudian ada pengumuman pembicara, kemudian masuk kelas sebagai pembicara. Ini sudah kemarin, sudah ada di grup. Nah, sekarang kita masuk ke kelas artikel. Terima kasih sudah bersedia di pembukaan. Kak Mahes, sudah siapkah Kak Mahes? Ya, insya Allah sudah siap. Oke, selamat malam Kak Mahes. Ya, malam semuanya. Ya, oke. Saya serahkan sepenuhnya ke Kak Mahes ya. Saya stop sharing dulu. Oke, silakan Kak Mahes. CV-nya kan tidak dikasihkan saya, jadi saya tidak bisa baca Kak Mahes. Iya, saya memperkenalkan diri sendiri aja. Silakan Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah ya. Oke, karena sudah malam, saya langsung coba share screen layar ya. Oke, Bentar. siap. Kelihatan PPT-nya? Kelihatan Kak, jelas. Oke, teman-teman, sebelumnya terima kasih kepada Kang Mario yang sudah mengundang saya buat ngisi materi ya tentang tips dan trik gimana caranya membuat artikel dengan mudah dan benar ya. Sebelum itu mungkin saya boleh memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Mahestara Standara, boleh panggil Mahes. Saya guru, penulis, dan pengusaha penerbitan buku juga. Dan ini sedikit buku saya yang udah terbit. Yang pertama tuh terbit tahun 2017, yang kedua di 2018, yang ketiga itu di Malaysia, terus yang keempat di 2018, 19 sorry, terus yang menjadi umat Islam 2020, 25 juta 2021, terus yang itu yang paling atas 2022 dan seterusnya. Nah, ini beberapa yang insya Allah bakal terbit
Yang paling atas tuh insya Allah nanti terbit akhir Mei. Terus yang kedua insya Allah terbitnya akhir Juni. Itu insya Allah nanti ada di toko buku ya. Nanti kalau teman-teman mau ke sana. Ini media sosial saya. Kalau ada yang mau kepo dan penasaran silahkan dicek ya. Self notification. Oke, sebelum kita masuk ke materi tentang artikel, mungkin banyak dari teman-teman yang masih masih belum bisa bedain ya mana fiksi sama non fiksi. Bukan nggak bisa bedain, mungkin kayak suka ketuker gitu ya, suka ketuker fiksi sama non fiksi. Intinya fiksi itu eh, karangan, khayalan, cerita-cerita yang tidak ada di kenyataan kayak cerpen, novel, cerbung dan kawan-kawannya. Nah, kalau non fiksi itu data, fakta, kenyataan yang bakal kita bahas seperti artikel, esai, pengalaman hidup ya. Jadi cerita walaupun bentuknya cerita tapi kalau itu kenyataan itu juga masuknya non fiksi. Pengalaman hidup, sejarah itu masuknya non fiksi. Jadi artikel tuh apa sih sebenarnya? Ini artikel tuh tulisan simple ya, tulisan simple. Ingat tulisan simple yang kalau kita buat kita akan memberikan nggak cuma wawasan tapi informasi juga dan gagasan ke pembaca gitu ya. Ingat artikel sama esai beda. Kalau artikel tuh pasti topik-topiknya lebih sederhana, lebih general, lebih luas. Kalau esai pasti topik-topiknya yang berat karena pembahasannya pun bakal dalam gitu kan. Jadi bedain. Kalau artikel pasti pembahasannya sedikit. Makanya kalau ada lomba-lomba suruh bikin lomba artikel, nggak mungkin tuh nyampe 5-7 halaman tuh nggak mungkin. Paling paling maksimal tuh pasti 3 halaman aja gitu. Nah, sebelum kita masuk ke gimana sih cara bikin artikel yang benar, kita coba cek dulu nih kesalahan rata-rata dari kita yang mungkin masih belajar gitu ya sebagai penulis. Kalau bikin artikel tuh salahnya di mana nih rata-rata sebagian besar penulis. Nah, ini yang pertama, solusi yang dikasih terlalu biasa. Misalkan yang dibahas tentang kenakalan anak di rumah, ya ini artikel buat orang tua, masalahnya tentang kenakalan anak di rumah. Oh, solusi yang dikasih ntar tulisannya cuman ya disuruh sabar doang segala macam. Ya itu orang juga ngerti disuruh sabar gitu kan, tapi solusi yang bisa dipraktekkan tuh apa gitu. Terus cara membahasnya biasa, terlalu biasa. Jadi kalau kita teman-teman semua di sini pasti suka baca buku, ya nggak? Pasti kalau suka baca buku, pasti selalu menemukan kalimat-kalimat yang ini mah kalimat di buku orang lain juga banyak gitu. Jadi kalimat-kalimat yang sering digunakan oleh penulis lain, kalau bisa dihindari. Jadi biar kita tuh punya kekhasan sendiri dalam tulisan kita gitu. Terus bertele-tele. Ingat artikelnya tulisan mini, tulisan sederhana. Jadi jangan bertele-tele, jangan kebanyakan prolog. Saya dulu beberapa kali pernah suka jadi juri lomba artikel, dan hampir sebagian besar peserta tuh kalau ngirim artikel dari awal sampai tengah itu kayak cuman prolog, kayak cuman pembukaan gitu. Terus isi yang saya pengen, isi dari masalah yang pengen dia bahas, solusinya cuma seperintil doang. Harusnya kan solusi atau pembahasan inti yang harus dibahas lebih banyak, ya enggak? Jadi kalau bikin artikel tuh porsi-porsinya harus diperhatiin. Tulisan pendek, jangan kebanyakan prolog, jangan kebanyakan bertele-tele, langsung to the point gitu. Prolog atau bertele-telenya di awal sedikit aja. Nah, terus tidak terstruktur. Jadi kita kalau bikin artikel tuh ada alurnya biar enak ketika dibaca. Ya kayak bikin skripsi lah. Bikin skripsi pasti ada latar belakang. Itu kan kalau bikin latar belakang sebenarnya tuh kita lagi bikin artikel sebenarnya. Cuma bedanya kalau di latar belakang kita ngasih solusinya tuh enggak yang detail gitu kan. Nah, terus tidak menginformasikan sumber. Nah, ini yang bahaya, teman-teman ya. Kita udah bikin artikel, udah nyari data-data sana sini, tapi malah nggak kita cantumkan di daftar pustaka. Jadi wajib jangan lupa dicantumkan ya. Nah, sebelum kita bahas tentang alur bikin artikel, kita harus pahamin dulu nih, ada 5 jenis artikel. Ya, ada yang namanya artikel argumentasi, narasi, eksposisi, deskripsi, sama persuasi. Jadi, kalau kita baca artikel nih, ini artikel apa ya gitu. Nah, tapi kalau kita lagi baca artikel itu belum tentu cuma satu jenis artikel doang. Oh, saya lagi baca artikel A. Oh, ini artikel A ini artikel argumentasi nih. Belum tentu. Bisa aja dalam satu artikel tuh ada beberapa jenis
dia masuk, argumentasi masuk, eksposisi juga masuk gitu, karena tergantung si penulisnya bikin artikel itu modelnya gimana. Nah, itu bedanya kelima itu apa sih? Nah, pertama argumentasi. Dari kata-katanya udah kelihatan ya, argumen berarti pendapat. Berarti ini nanti kita kalau bikin artikel, kita lagi bahas masalah, kita menyampaikan pendapat kita gitu. Kita sampaikan pendapat kita gimana. Nah, itu berarti contoh dari artikel argumentasi. Nah, terus kalau artikel narasi, ini artikel yang kita menceritakan rangkaian peristiwa dari awal sampai akhir. Ya biasanya nih apa namanya contohnya nulis pengalaman hidup, nulis momen liburan saat Lebaran bersama keluarga. Itu kan menceritakan rangkaian peristiwa dari awal sampai akhir. Oh ya pas Idul Fitri saya ke sini, akhirnya sampai pulang. Nah itu contoh dari artikel narasi. Ya, jadi nggak cuma pengalaman hidup ya tentang peristiwa bencana, gimana awalnya sampai endingnya gimana, peristiwa kecelakaan itu kayak gimana. Nah, itu namanya jenis artikel narasi. Biasanya kayak gitu-gitu tuh di situs-situs berita tuh banyak tuh. Nah, terus eksposisi. Kalau argumentasi kita mengemukakan pendapat, kalau eksposisi kita memberikan informasi ke pembaca. Jadi dalam artikel itu kita cukup memberikan informasi aja tentang sesuatu. Nggak perlu kita menyampaikan pendapat kita tentang masalah yang sedang kita bahas. Karena kan kita mau bikin artikel eksposisi gitu ya, cukup kasih informasi karena tujuannya kita mau kasih wawasan ke pembaca. Tapi kalau kamu mau ngasih pendapat boleh, berarti itu artikel jenisnya eksposisi plus argumentasi gitu, paham ya? Jadi dalam satu artikel nggak cuma satu jenis doang, bisa dua atau bisa tiga, tergantung si penulisnya mau ngapain tuh di artikelnya dia. Ya jadi kalau eksposisi itu ngasih informasi. Misalkan contoh, kita mau bikin artikel tentang tips diet ala dokter. Oh, tips dietnya A, B, C, D, E. Itu kan pasti semuanya informasi. Nggak mungkin kita menyampaikan pendapat kita gitu kan. Atau kalau misalkan kita lagi nulis tentang tips diet ala dokter, terus kita sharing pengalaman kita, berarti masuknya kemana tuh? Artikel eksposisi masuk, narasi masuk nggak? Masuk karena menceritakan pengalaman. Oh ya saya tuh dulu awalnya gemuk banget. Terus ketika saya minum ini gini-gini ya dulu kan ada alurnya tuh, alur peristiwa. Nah, itu kan masuknya ke narasi gitu. Nah, terus deskripsi. Nah, kalau beda nih sama narasi. Kalau deskripsi ini artikel yang menggambarkan sesuatu kepada pembaca lebih dalam ya. Jadi topiknya A itu A-nya dibahas mendalam tuh. Nah, itu namanya deskripsi. Contoh, kita mau bikin tentang tulisan tentang komodo. Nah, ini kita kupas dalam-dalam nih komodo itu sebenarnya hewan Indonesia atau bukan aslinya. Komodo berasal dari mana? Sekarang komodo di apa namanya dijaga di mana, di pulau mana segala macam, digali dalam-dalam. Nah, itu namanya artikel deskripsi. Terakhir, persuasi. Nah, kalau persuasi, ini artikel yang kita mempengaruhi pembaca. Ya, jadi kita menuliskan sesuatu yang ketika pembaca membaca itu, pembaca akan terpengaruh gitu. Mungkin pembaca bakal mikir, oh ya benar juga ya. Terus atau bikin pembaca mikir, bikin pembaca merenung, bikin pembaca semangat menghadapi kehidupan yang mungkin lagi ada masalah. Ketika baca artikel itu, akhirnya kita mempengaruhi pembaca jadi lebih baik. Nah, itu namanya persuasi. Kita mempengaruhi pembaca lewat tulisan. Itu ya salah satu contohnya kayak bikin artikel tentang stop narkoba gitu. Nah, terus sekarang nah baru masuk ke intinya nih. Gimana alur dalam bikin artikel? Alurnya pertama kita bikin latar belakang dulu. Kita taruhlah kita mau bikin artikel tuh 3 halaman gitu ya. Maka kita harus kasih porsi nih. Oh berarti untuk pembahasan atau untuk pembahasan utama, oke di halaman 2 nih full pembahasan sama solusi. Nanti di halaman ketiga penutup. Nah di halaman awal berarti pembuka gitu. Uh, bentar. Suara saya kedengeran nggak sih? Aman, Kak. Kedengeran, Oh, kedengeran. Kak, aman. aman. Nggak, ini bukan pakai di laptop soalnya.
Tapi nyaman suaranya sudah nyaring. Oh ya, aman ya. Nyaman. Oke, lanjut. Pertama kita bahas latar belakang dulu ya. Nah, ini langsung saya kasih contoh. Cuma nanti contohnya bakal panjang. Jadi nanti mungkin saya cuma jelaskan singkat aja. Nanti untuk contoh-contohnya teman-teman baca sendiri nanti setelah webinar selesai gitu ya. Latar belakang tuh simpelnya adalah kita berpikir mundur. Contoh, Maaf Kak, Kak Mahes, ini ya, nggak ada slide-nya. nggak ada slide-nya? Oh. Waduh, bentar. Iya Kak, nggak muncul sama sekali slide-nya. Perlu bantuan Kakak. Gini nih kalau webinar nih. Enggak, tadi itu mama saya manggil, saya pengen jawab, saya pengen matiin mikrofon sebentar, mau jawab mama saya, cuman gimana caranya sih? Udah lama nggak pakai Zoom. Oke. Udah. Ya, kelihatan ya? Udah kelihatan. Oke. Ya, jadi latar belakang itu simpelnya adalah kita berpikir mundur. Contoh, saya mau bikin artikel tentang minat baca anak zaman sekarang tuh rendah gitu ya. Nah, berarti kita berpikir mundur nih. Minat baca anak-anak rendah. Terus kenapa ya kok pada nggak suka baca gitu? Kita berpikir mundur ke belakang. Apa yang menyebabkan si anak ini nggak suka baca gitu? Oh, ternyata kita riset nih. Nah, ini contohnya. Ternyata ketika saya riset, oh ternyata ada data nih ya, data PISA tahun 2019. Saya nggak tahu sekarang udah diupdate apa belum, karena terakhir di tahun 2023 saya update, kayaknya belum diupdate deh, saya lupa. Nanti mungkin bisa dicek lagi ya, udah terupdate apa belum. Ternyata pas di riset, mundur ke belakang, ternyata data PISA tahun 2019, masyarakat kita minat bacanya urutan 73 dari 76 negara di dunia gitu. Jadi itu salah satu contoh dari latar belakang kenapa itu dibikin kayak gitu, kenapa kita harus cari data kayak gitu. Ini biar si pembaca itu ketika baca bagian awal, baca kalimat awal, mereka bakal ngerasa bahwa ini artikel yang penting buat dibaca gitu. Jadi bukan cuma sekedar misalkan judul artikel udah ketahuan nih, oh tentang membahas tentang minat baca masyarakat yang rendah. Ya udah, orang-orang juga pada tahu kok, anak zaman sekarang pada nggak suka baca. Tapi gimana caranya buat mendorong orang baca artikel kita dari awal sampai akhir? Nah, maka caranya adalah kita harus bikin ibaratnya kalau reels atau bikin konten tuh, nah ibaratnya tuh hook gitu ya. 3 detik hook pertama itu menentukan orang mau nonton video kita atau enggak dari awal sampai akhir. Nah, ini bikin artikel juga sama. Bagian awalnya kita harus bikin kalimat yang orang bakal ngerasa, oh ternyata emang penting nih buat kita solusi bareng gitu, membuka mata mereka bahwa oh ternyata Indonesia ini udah parah banget ya minat bacanya gitu. Karena orang bakal baca, oh ini penulis ini bakal ngasih solusi apa nih dari masalah yang diangkat gitu ya. Nah, dari latar belakang baru kita tambahin fakta lapangan. Fakta lapangan fungsinya buat apa? Jadi ini kita udah ngasih tahu nih, data PISA ternyata masyarakat Indonesia minat bacanya rendah. Buktinya apa? Gitu. Tahu dari mana minat baca masyarakat Indonesia rendah? Ini kan penelitian orang. Sekarang kita coba tambahin fakta lapangan yang ada di negara kita sendiri. Gitu. Jadi fakta lapangan ini simpelnya adalah kita ngasih tahu ke pembaca seberapa penting ini artikel dibaca dan diterapin gitu. Itu tujuannya itu. Nah, misalnya ini masih lanjut ya, masih lanjut dari yang tadi cerita artikelnya. Ini saya tambahin kalimat kayak gini. Padahal efek rendahnya minat baca ini sangat dirasakan bagi Indonesia. Salah satunya kreativitas anak muda nih, dari sebuah organisasi segala macam dan seterusnya. Jadi pokoknya tuh di awal dikasih data-data biar masyarakat atau pembaca artikel tersebut ngerasa bahwa oh, ternyata parah banget ya anak muda zaman sekarang gitu. Jadi itu yang bakal bikin orang terdorong buat baca artikel kita. Jadi pertama latar belakang, terus kasih fakta lapangan. Baru masuk masalah. Nah, masuk masalah ini maksudnya mungkin teman-teman cukup bikin tulisannya 1 atau 2 kalimat aja. Ya,
Jadi ini masuk ke masalah ya. Jadi buat kalimat penyambung antara opening tadi kan latar belakang sama fakta lapangan itu kan opening. Dari opening ke inti itu kan perlu penghubung gitu ya. Jadi kita penghubungnya adalah di poin 2 ini masuk ke dalam masalah. Jadi hubungan dari data wisata di terus fakta lapangan ya mau dihubungkan dengan masalah dan solusi yang mau kita bahas apa nih gitu. Jadi harus ada kalimat penyambungnya. Nah, ini saya kasih contoh kayak gini. Itulah kenapa semua sektor pendidikan dan segala macam di pemerintah, sekolah, dan kawan-kawannya itu harus berpartisipasi segala macam. Nanti tinggal dibaca sendiri ya. Pokoknya bikin kalimat penyambung lah intinya. Nah, baru kita masuk ke pembahasan. Nah, pembahasan ini baru kita udah masuk ke dalam intinya nih. Jadi kita tuh udah jangan bahas-bahas si data PISA yang tadi lagi, jangan nulis-nulis yang oh ya minat baca masyarakat Indonesia tuh ada. Pokoknya ini tuh artikel itu tulisan sederhana yang cuma 3 halaman. Jadi to the point, jangan bertele-tele, jangan pakai bahasa-bahasa mubazir gitu. Jadi langsung to the point, mau menyampaikan apa, langsung to the point di kalimatnya, gitu. Langsung to the point di paragrafnya. Gak usah kebanyakan kalimat-kalimat yang orang juga ngerti yang kamu tulis itu, jadi nggak penting, nggak usah gitu. Kalau mau bikin tulisan-tulisan yang bertele-tele atau mau yang pelan-pelan itu lo bikin buku aja, jangan bikin artikel. Kalau artikel tuh to the point, kita dibatasi dengan 3 halaman itu misalnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita udah masuk pembahasan, kita udah masuk ke inti apa nih solusi yang mau si penulis kasih ke pembacanya gitu. Nah, ini contoh. Sebelum membuat artikel ini, saya tuh mau survei kecil-kecilan di sekolah tempat saya mengaji. Dari survei yang saya lakukan ternyata ada 80% anak yang nggak suka baca. Nah, ini udah masuk ke pembahasan nih. Masuk ke pembahasan tentang minat baca masyarakat yang rendah. Nah, terus nanti di sini baru saya kasih solusi. Jadi ada pembahasan, ada solusi. Nah, ini kita tinggal dibaca lagi contohnya. Nah, baru di pembahasan itu nanti masuk ke solusinya. Solusi yang saya kasih apa sih? Nah, inilah pembahasan dan solusi ini yang harus lebih banyak porsinya. Ini isinya harus lebih banyak gitu. Nah, nih solusi yang saya kasih tentang literasi membaca. Karena saya guru tadi di pembahasan saya bahas tentang survei saya di sekolah, maka solusi dari saya adalah solusi yang bisa saya terapkan di sekolah. Nah, salah satunya adalah literasi membaca. Kita tinggal dibaca nih solusi yang saya kasih, terus saya tambahnya. Nah, teman-teman kalau mau ngasih solusi, literasi membaca. Nah, solusi yang saya kasih itu, kalau bisa sih ditambah penguat. Emang manfaatnya apa sih kalau kita baca tiap hari gitu? Kenapa lo ngasih solusi baca buku tiap hari di sekolah? Emang manfaatnya apa kalau gue baca buku tiap hari? Nah, itu dikasih penguat. Misalnya kayak gini nih, ternyata dari situs halodoc.com, nah kalau kita baca buku secara rutin ternyata bisa menurunkan tingkat stres dan bla bla segala macam. Nah, inilah yang akan meyakinkan pembaca. Maksudnya gini, saya bukan dokter, saya guru, tapi saya bikin tulisan tentang misalkan tentang apa ya, pokoknya tentang dunia kesehatan lah. Orang mana percaya kalau buku itu isinya benar, karena yang nulis bukan dokter kan, yang nulis guru. Jadi harus tambahin referensi-referensi yang menguatkan. Kayak misalkan kita ke toko buku nih, ada 2 buku tentang diet. Yang satu yang nulis guru, yang satu yang nulis dokter. Kalian bakal lebih percaya yang mana? Pasti bakal lebih percaya yang nulis dokter kan? Ya udah sesuai dengan bidangnya gitu kan. Nah, maka ketika kita menulis sesuatu itu perlu yang namanya penguat gitu. Jadi kalau ketika misalkan contohnya ini, saya ngasih solusi membaca dengan rutin setiap hari. Ya udah buat pembaca termotivasi untuk membaca agar pembaca percaya dengan solusi yang saya kasih. Saya harus kasih penguat gitu biar mereka percaya dengan solusi yang saya kasih bahwa solusi ini ngefek loh, solusi ini berpengaruh banget loh kalau diterapin. Maka saya kasih penguat. Oh ternyata manfaatnya begini ya, gitu. Jadi pembaca ketika membaca, oh ternyata manfaat membaca luar biasa ternyata ya, gitu. Jadi buat mereka-mereka yang nggak tahu apa-apa, buat mereka-mereka yang cuma sekedar malas baca, nggak mau baca, hari ketika membaca manfaatnya bakal terdorong dan termotivasi.
gitu. Ini nanti dibaca aja. Pokoknya ini artikel yang sudah saya pecah-pecah nih. Intan tinggal dibaca aja. Nah, baru dari pembahasan, terus solusinya, baru kita akhiri dengan kesimpulan. Nah, kesimpulan, teman-teman jangan nulis kayak dari artikel yang kita buat ini, maka bisa diambil kesimpulan bahwa nggak usah bikin kayak gitu, itu terlalu tersurat. Buatlah kalimat yang tersirat gitu ya. Tutup tulisan dengan cara yang epic gitu. Jangan yang bahasa-bahasa kaku kayak skripsi itu jangan. Kita kan lagi bikin artikel-artikel itu kan tulisan yang bebas, bukan tulisan kaku yang model-model skripsi atau jurnal. Ini kita bikin tulisan bebas, jadi buatlah bahasa-bahasa yang lebih komunikatif, lebih enak dibaca gitu. Karena uh, minat baca masyarakat tergantung dari salah satunya tergantung dari penulisnya gitu. Penulis di negara itu kalau bikin buku sesuai target pembaca nggak? Ini dia bikin buku target pembacanya anak muda, tapi bikin buku kalimatnya bikin ngantuk, bikin bosen. Ya wajar aja anak muda pada nggak suka baca bahasan cara penulis dan kita gitu ya. Jadi buat kesimpulan yang kalimatnya tuh epic gitu, jangan yang terlalu kaku. Nah, itu alur bikin artikel gitu ya, dari awal latar belakang, masukin fakta lapangan, terus masuk ke masalah, masuk pembahasan, solusi, diakhiri dengan kesimpulan gitu ya. Nah, terus ini mata topik terakhir tentang gimana caranya biar kita bisa bikin artikel yang menarik, teman-teman ya. Nah, pertama dari topiknya, topik yang mau dibahas itu harus menarik dulu nih. Menariknya itu dalam arti kita harus riset dulu ke pasar. Emang masalah yang mau kita angkat dalam artikel kita ini dibutuhin. Emang sedang terjadi. Emang banyak yang sedang mengalami gitu. Sama kayak kita kalau bikin buku lah. Bikin buku juga pasti nyari topik-topiknya yang sering dialami sama target pembaca kita gitu kan. Jadi tentukan dulu targetnya siapa. Targetnya anak muda. Ya udah, oke, kalau targetnya anak muda mau ke arah mana nih? Mau ke arah pergaulan, mau ke arah prestasi, atau mau ke arah mimpi mereka, atau mau ke arah mana gitu. Nanti tinggal dicari, oh ya misalkan tentang kesuksesan, tentang mimpi mereka. Yang sedang mereka alami apa nih? Misalnya banyak anak SMA zaman sekarang tuh yang udah kelas 12 tapi masih bingung mau jadi apa. Terus ya pokoknya cari masalah-masalah yang sering mereka alami lah, tinggal di riset gitu. Jadi masalah itu sangat penting menentukan itu artikel bakal diminati oleh banyak orang atau tidak untuk dibaca gitu ya. Karena kalau topiknya orang pada nggak ngerasain ya nggak bakal dibaca gitu. Terus judulnya, apalagi kalau teman-teman bikin artikelnya artikel yang buat di-upload di media sosial, itu kan judulnya harus clickbait banget ya. Dulu saya pernah nulis di Kompasiana itu belajar cara bikin judul. Nggak belajar sih sebenarnya, lebih ke arah saya lihat penulis-penulis lain yang posting tulisannya di Kompasiana, ternyata oh bikin judul di website tuh kayak gini ya, oh kayak gini, oh gitu gitu. Jadi kalau kita jadi gini, tulisan sebagus apapun dari A sampai Z, itu sebagus apapun, sekualitas apapun, kalau itu judulnya nggak bikin orang tertarik, orang mana mau ngeklik? Karena kan yang dilihat judulnya dulu gitu. Sama kayak kita kalau bikin buku, bukunya jadi, itu buku mau isinya sebagus apapun, kalau judulnya nggak menarik, kalau judulnya boring, terus gimana itu pembaca bakal kepo sama bukunya gitu. Judul jelek, kalau isinya walaupun isinya bagus, itu ya punya peluang bakal tenggelam karyanya di pasar. Karena kan kita kalau promosi yang ditampilin apa? Judulnya, nggak mungkin isinya dong. Isinya kan bakal jadi rahasia. Pasti yang ditayangin judulnya. Gitu. Jadi judul tuh penting banget buat menarik mereka. Buat menarik mereka yang awalnya nggak tertarik jadi tertarik. Buat mereka yang awalnya tertarik jadi makin tertarik. Gitu. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang di awal, buka kalimat dengan menarik gitu ya. Pokoknya satu paragraf pertama tuh pastikan jangan bikin orang bosen. Jangan bikin orang, ya udahlah gue udah tahu tuh kalimat kayak gitu gitu. Nah, terus riset dengan benar. Jadi
Ini perlu digarisbawahi, kita kalau mau menyampaikan atau menuliskan sesuatu, pastikan ilmunya benar dulu gitu ya. Maksudnya kalau lagi bahas topik yang ada wawasannya, yang itu emang perlu sebuah ilmu yang itu perlu diriset, kayak misalkan contoh kesehatan gitu, itu kan harus riset benar-benar, jangan sampai solusi yang dikasih tentang kesehatan itu solusinya salah gitu. Jadi harus diriset dengan benar, cari sumber yang benar gitu ya. Nah, terus rajin membaca dan menulis. Ini penting teman-teman ya. Mau sampai kiamat pun kita nggak bakal bisa bikin artikel yang bagus kalau kita malas baca, malas nulis. Penulis itu kuncinya dua ini, harus rajin nulis, rajin baca. Rajin nulis tujuannya apa? Biar tulisan kita nggak kaku. Kelihatan loh, saya beberapa waktu lalu baca tulisan saya di tahun 2017. Itu komentar saya adalah, kok saya pernah bikin tulisan yang jelek begini ya gitu. Itu tandanya kemampuan menulis seseorang berkembang karena dia rajin nulis tuh. Jadi bedanya penulis sama yang bukan penulis, kalau penulis itu pasti dia rajin baca, yang bukan penulis belum tentu tuh dia rajin baca. Nah, kalau dia penulis, itu kalau dia rajin baca, tulisannya pasti beda sama dia yang nggak pernah baca buku. Nggak pernah baca buku, nggak pernah nulis, itu pasti kualitas tulisannya beda. Gitu. Jangankan kualitas tulisannya, tanda bacanya pun mungkin banyak yang salah. Gitu. Jadi, kita harus rajin nulis. Nulis apapun terserah, mau satu paragraf kayak, mau dua paragraf kayak, atau mau bikin konten tulisan di media sosial kayak. Nah, itu silahkan buat memacu kekonsistenan menulis tiap hari, coba dilakukan biar tulisan kita ngalir. Tulisan kita tuh bakal kaku terus kalau kitanya nggak ngelatih nulis gitu. Bahkan nih penulis-penulis yang udah senior, kalau dia berhenti nulis misalkan sebulan 2 bulan, itu pasti jarinya nggak bakal selancar ketika dulu dia masih rajin nulis gitu. Pasti jarinya, otaknya itu pasti nggak kayak dulu ketika dia masih rajin-rajinnya baca, masih rajin-rajinnya nulis gitu. Jadi mau siapapun, mau penulis senior maupun mau penulis pemula, itu harus rajin menulis. Terus rajin membaca fungsinya apa? Untuk nambah kosakata. Nambah kosakata, nambah wawasan. Saya mau bikin novel horor nih. Kamu nggak bakal bisa bikin novel horor yang bagus kalau kamu nggak pernah baca novel horor, kalau kamu nggak pernah nonton film horor. Gimana caranya kamu menuliskan sesuatu? Kan kalau bikin novel horor, pasti ada kalimat-kalimat khasnya kan. Kalimat yang ketika dibaca orang takut. Kalimat yang ketika dibaca bikin orang tegang, bikin orang ketakutan segala macam. Itu kan kalimatnya pasti bakal beda gitu. Begitupun ketika kita mau bikin artikel, begitupun ketika kita mau bikin buku non-fiksi, bikin buku motivasi, ya harus perbanyak baca buku motivasi dulu, biar tahu kalimat-kalimat orang ketika bikin buku motivasi itu kayak gimana yang nggak ngebosenin. Itu kan otak bakal nge-save sendiri, gitu kan. Dan atau lagi kalau misalkan teman-teman mau bikin novel misalnya, kita nggak bakal bisa bikin novel yang bagus kalau nggak pernah baca novel. Kan kalau bikin novel ada tekniknya ya, terus ada diksi-diksi khasnya. Itu diksi khas itu gimana caranya kita punya kosakata perbendaharaan, kosakata yang banyak kalau kita nggak baca. Jadi fungsinya baca tuh ya untuk nambah perbendaharaan kosakata juga gitu. Nah, terus nantinya nih yang tadi saya bilang, gunakan bahasa yang ringan dan komunikatif. Jadi pokoknya tentukan targetnya dulu. Targetnya siapa? Kalau targetnya kayak kemarin nih saya di sekolah ada program bikin podcast. Terus Wakaseknya minta, kok podcastnya pendek banget sih, cuma 5 menit? Ya karena emang target saya buat orang-orang yang malas baca buku dan yang malas nonton gitu. Karena kan anak-anak lebih suka ada kan podcast tuh rata-rata kan sampai sejam 2 jam. Tujuan saya tuh buat orang-orang pemalas. Jadi makanya saya bikin podcast nggak paling 4 menit, 5 menit itu selesai gitu. Jadi langsung to the point. Nah, tuh teman-teman juga sama kalau bikin artikel, tentuin target pembacanya siapa. Maka kita harus menyesuaikan target kita itu. Dia lebih suka bahasan yang kayak gimana. Kayak kemarin saya bikin buku, terus beberapa siswa saya komentar, Pak, bikin bukunya jangan kebanyakan tulisan dong gitu. Oh, ternyata anak SMP tuh lebih suka tulisan yang setiap halaman tuh nggak yang full tulisan gitu. Mungkin satu halaman cukup 2 atau 3 paragraf aja selesai. Itu paling maksimal. Jadi
oh ternyata mereka yang nggak suka baca tuh bukan berarti nggak suka baca. Kayak tadi saya bilang, mungkin karena si penulisnya tidak memahami kesukaan target pembacanya tuh sukanya bahasa-bahasa yang kayak gimana gitu. Jadi kita harus pahami target pembaca kita juga gitu. Nah, terus langsung to the point. Kayak tadi yang saya bilang di awal, jangan bertele-tele. Kalau mau bertele-tele, bikinnya esai aja. Itu baru boleh tuh silakan. Karena kan esai halamannya cukup banyak. Jadi pasti kita memerlukan perbendaharaan, paragraf, kalimat, segala macam gitu kan yang diperlukan, nah itu silakan. Tapi kalau artikel kan cuma 3 halaman, jadi langsung to the point aja gitu. Pembukaan mungkin ya 3 paragraf atau 4 paragraf selesai. Sisanya langsung buat untuk pembahasan, untuk solusi gitu. Nah, terus terakhir diedit sebelum dipublish. Jadi itu artikel mau dikirim kemana? Mau dikirim ke penerbit kah? Atau mau diupload di media sosial kah? Atau mau diterbitkan jadi buku kah? Segala macam. Nah itu nggak boleh tuh kita yang kayak nulis baru kelar nih. Wah akhirnya selesai langsung kirim ah. Nah itu jangan kayak gitu. Gitu. Kita selama perjalanan menulis tulisan tersebut itu kan pasti kita ada yang kayak titik capeknya, titik ngantuknya, titik gue menulis apa sih ini, nulis ngasal. Pasti itu kita selama perjalanan proses tulis pasti ada momen-momen kayak gitu. Jadi pasti bakal ada kalimat yang ngaco, pasti ada kalimat yang salah, pasti ada kata-kata yang ini kalimatnya kurang efektif. Jadi makanya harus di proofreading, harus dibaca ulang dulu gitu. Ketika menulis kita memposisikan diri sebagai penulis, tapi ketika membaca ulang, ketika proofreading kita harus memposisikan diri sebagai pembaca. Bahkan kalau bisa posisikan diri sebagai orang lain. Saya orang lain dan itu adalah karya orang yang saya harus cari kekurangannya, saya harus cari itu jeleknya di mana gitu. Jadi dengan punya sudut pandang kayak gitu, mungkin kita bakal bisa lebih dapat kekurangan tulisan kita di sebelah mana gitu ya. Itu versi saya sih. Nggak tahu kalau versi penulis lain kayak gimana. Jadi saya kalau baca ulang tuh pasti selalu memposisikan diri sebagai ini karya orang lain, tugas saya sekarang mengkritik dan mencari celah jeleknya di mana, kurangnya di mana, itu saya harus perbaikin gitu. Dan ini tadi yang udah saya bahas di kesimpulannya. Itu aja materinya teman-teman, semoga bermanfaat ya. Cukup sekian dari saya, nanti PPT-nya saya share ya. Oke, sekian dari saya kembalikan ke Kamaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Mahes. Yuk, sama-sama. Kita masuk ke tanya jawab ya Kak Mahes. Iya, boleh. Silakan teman-teman. Mohon izin bertanya, Kak Mahesa. Iya, jadi gini Kak Mahes, tadi kan Kak Mahes kan sudah menjelaskan beberapa macam jenis-jenisnya ya yang sudah dijelaskan dari awal sampai akhir. Terus menurut Kak Mahes, itu kalau untuk pemula seperti kita-kita ini tips yang paling mudah nih untuk kelas pemula, jenis pembaca yang kayak gimana sih, jenis artikel yang kayak gimana sih yang bisa mudah diterapkan untuk pemula seperti kita? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana nih cara mudah merangsang pembaca tuh agar bisa believe nih terhadap penguat yang sudah kita sajikan? Saya rasa 2 pertanyaan itu dulu Kak Mahes yang pengen saya sampaikan karena memang dari tadi tuh kan ini rasanya kayak kembali pas zaman kita waktu dulu KIR. Kalau dulu pas zaman saya SMA itu ada KIR atau disebut dengan karya ilmiah remaja gitu loh. Kayaknya tuh hampir-hampir sama gitu loh Kak Mahes, tapi apa iya, apa beda? Ini kan bahasanya lebih easy going, terus kalau yang easy listening gimana biar pembaca tuh nggak bosen, lebih tertarik dan sebagainya. Sementara kalau yang dulu kan lebih ke yang pakemnya, yang lebih ada tatanannya gitu kan. Jadi bagaimana nih cara menyajikan penguat tuh biar belief-nya mereka tuh bisa ada gitu ke kita. Saya rasa itu saja Kak Mahes. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan pertama, untuk yang itu sebenarnya semua jenis artikel itu sebenarnya mudah. Caranya adalah untuk awal-awal itu tulislah sesuatu yang kita mampu, sesuatu yang kita tahu, sesuatu yang kita bisa. Kayak misalnya artikel narasi. Ya udah tulis aja artikel tentang pengalaman hidup kamu. Itu kan artikel narasi. Atau kita profesinya apa nih? Oh, saya profesinya
guru misalnya, berarti cobalah tulis sesuatu yang ada hubungan sama pendidikan gitu. Misalkan tips belajar, itu kan tips belajar masuk ke apa namanya, masuk ke argumentasi gitu kan. Jadi semua jenis artikel tuh mudah, cuman yang perlu digarisbawahi adalah tulis sesuatu yang kita mampu, kita bisa, dan itu keahlian kita. Nah, itu baru lebih mudah. Dan risetnya lebih gampang, nggak perlu yang ribet-ribet gitu. Nah, itu untuk awal-awal. Tapi kalau mau cari yang challenging yang lain, lebih tinggi, ya itu dia. Cari yang bukan bidang kamu, jadi ya perlu riset dalam-dalam, segala macem. Nah, itu baru. Terus tadi pertanyaan kedua apa? Tadi untuk pertanyaan kedua kan itu ada sejenis kayak penguat yang bisa membuat orang itu believe. Nah, cara kita itu kalau pemula tuh bikin penguat yang bisa langsung orang-orang believe itu kan sulit gitu. Penguat itu pertama baca buku. Kalau kita mau bikin artikel itu harus pertama sering-sering baca buku non fiksi. Itu saya kalau baca buku non fiksi pasti banyak kok penulis-penulis yang ngasih data-data atau fakta-fakta lapangan yang mencengangkan segala macam, itu banyak. Itu pasti selalu saya tandain tuh buat bahan tulisan. Jadi kalau untuk sebagai penguat itu jadi penguat tuh nanti kalau saya lagi bahas topik yang sama gitu. Kedua, attitude kita di masyarakat, karena saya pernah ngerasain di mana bukan saya, siapa ya kemarin yang cerita, jadi salah satu teman dia tuh bikin buku motivasi, terus dia ngerasa kok saya udah bikin buku tapi kok yang beli kayak dia ngerasa nggak ada gitu yang beli gitu. Nah, akhirnya karena saya orangnya enakan gitu ya, bukan nggak enakan, karena saya orangnya enakan gitu ya, saya kasih tahu gini loh, bikin buku motivasi itu kan berat ya. Beratnya di mana? Harus sejalan sama apa yang ditulis. Lu bikin buku motivasi, tapi lu ke orang aja kayak hal sederhananya, lu ke orang aja ngomong kasar, ngomong kotor, ngomong anjing, ngomong anjir, ngomong gitu segala macam, kayak nggak cocok gitu dengan buku yang lagi lu tulis. Kecuali lu bikin novel tuh baru gitu. Jadi keselarasan, kesejajaran karya yang kita tulis sama attitude kita di masyarakat itu mempengaruhi juga dengan kepercayaan mereka gitu. Jadi kita bikin tulisan sederhana, kita bikin tulisan yang mungkin nggak ada penguatnya di situ, tapi kalau attitude kita ke masyarakatnya baik, mereka memandang kita baik, pasti bakal mau baca tulisan kita, bakal percaya dengan apa yang kita tulis gitu. Baik Kak, terima kasih banyak atas semua jawabannya. Sama-sama. Oke, aku ada ini Kak, ada pertanyaan di kolom chat tuh dari Bu Isna. Yang pertama, untuk mulai menulis itu kira-kira baiknya berapa literatur? Pertanyaan-pertanyaannya yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana biar kita pede untuk nulis? Itu dulu Kak. Yang pertama, untuk memulai menulis kira-kira baiknya berapa literatur? Mau nggak ada referensinya juga boleh, yang mau banyak referensinya juga boleh gitu. Karena apa namanya, yang penting adalah yang kita bikin tuh benar gitu loh. Karena ada penerbit yang kayak misalkan nih, saya bikin buku yang terakhir deh, saya bikin buku itu saya nggak ada referensi sama sekali, bener-bener pure dari otak saya gitu. Ada penerbit yang punya pandangan nggak ada referensi, itu justru malah lebih bagus, berarti itu benar-benar original dari si penulisnya gitu. Kalau banyak referensi, ada dua pendapat nih, berarti ada dua pandangan. Banyak referensi berarti oh si penulisnya berarti risetnya luar biasa nih, risetnya sampai referensinya banyak banget. Tapi pandangan lain, penulis bakal ragu, ini sebenarnya yang ditulis sebagian besar copy dari referensi yang banyak itu atau yang dari original, karena referensinya banyak banget gitu. Jadi ya referensi itu yang kayak yang wajar-wajar aja. Kayak misalnya saya mau bikin buku pengembangan diri tentang beban anak pertama misalnya. Saya bingung nih yang dirasain anak pertama tuh apa ya? Karena kebetulan saya anak pertama, jadi
saya gampang nulis masalah-masalahnya tuh apa. Terus apalagi ya, saya ngerasa kurang nih topik-topik yang mau saya bahas apa. Akhirnya saya cari referensi di TikTok gitu ya. Kenapa TikTok? Karena kan saya cuma nyari topik doang, bukan cari wawasan. Jadi mau dimanapun bebas. Saya cari TikTok, oh ya ini bagus nih. Nah yang saya ambil tuh topiknya aja. Kayak misalnya topiknya adalah anak pertama itu baru lahir aja udah jadi tulang punggung keluarga gitu ya, kasarnya gitu. Nah yang saya ambil tuh itu aja. Jadi kalau di sumber itu dia bahas tulang punggung keluarga tuh gimana 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 gimana, pembahasannya saya nggak ambil, tapi pokoknya tentang si anak pertama ini calon tulang punggung. Nah itu yang saya ambil topiknya. Cara ngebahasnya itu pakai versi saya sendiri gitu, tapi tetap sumber itu saya cantumin di referensi saya. Jadi mau ada referensi mau nggak ada referensi itu menurut saya sih ya aman-aman aja, terserah, karena tergantung dari topik yang sedang kita mau bahas aja sih. Kalau topiknya berat wajar aja referensinya banyak, tapi kalau topiknya kita di kayak saya bikin buku tentang beban anak pertama, itu kan topiknya nggak terlalu berat, tentang buku pengembangan diri itu nggak terlalu berat menurut saya ya, tapi untuk bahasnya, maka ya kayaknya nggak perlu banyak referensi banget gitu. Jadi disesuaikan aja. Kalau topik ringan tapi referensinya kebanyakan, ya mungkin bakal diragukan juga, kok topik seringan ini referensi kayak banyak banget gitu. Jadi disesuaikan aja. Gimana biar kita bisa pede nulis? Waktu itu tuh beberapa tahun lalu saya pernah ikut seminarnya Faisal Alamsyah. Tahu nggak Faisal Alamsyah? Suaminya Asma Nadia. Waktu itu ikut seminarnya pokoknya di salah satu kafe. Beliau bilang gini, saya waktu itu pernah baca buku salah satu buku ini, buku bestseller, udah kebeli ratusan ribu eksemplar katanya. Ketika saya baca, ternyata masih banyak tuh salah-salahnya gitu. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya adalah penulis yang karyanya bestseller aja, penulis yang udah senior aja, itu karyanya masih ada salahnya gitu. Tapi dia pede-pede aja sama karyanya. Kenapa kita yang kasarnya dikenal banyak orang juga belum, bukunya kejual banyak eksemplar juga belum, kenapa kita malah nggak pede gitu? Kan harusnya pede, justru harusnya lebih pede karena kan kita belum dikenal banyak orang. Justru yang aneh itu harus si penulis yang senior itu, dia bukunya udah dibaca banyak orang, udah dikenal banyak orang, kenapa kok tulisan lu masih banyak salahnya gitu loh. Jadi maksudnya adalah uh, yang namanya sebuah karya tuh nggak ada yang sempurna, teman-teman. Pasti ada salahnya, ada kurangnya. Tapi kan di karya kita tuh ada kelebihannya. Kayak kemarin buku saya yang 25 juta pertama dari menulis, itu tuh ada kesalahan ketika saya baca ulang. Tapi udah terbit gitu. Tapi karena di buku itu ada kelebihannya, dan kelebihan itulah yang saya promosiin di medsos. Jadi orang nggak jadi sampai sekarang pun nggak ada tuh yang tiba-tiba ngechat saya, kak ini kayaknya salah deh kalimatnya. Jadi tuh saya salah kalimat. Kayaknya kalimatnya salah deh. Nah itu belum ada tuh kayak gitu. Mungkin karena orang lebih fokus pada kelebihan dari karya tersebut. Nah kita juga harus kayak gitu. Jangan terlalu fokus sama kekurangan. Fokus sama kelebihan karya kita. Pasti kekurangannya bakal ketutup. Gitu ya. Terus saya pernah ikut nulis. Menjawab ya. Iya. Ke lomba cerpen puisi dalam tema. Jadinya masuk dengan terpilih apa nih? Buat antologi kak. Oh, bisa banget. Kalau nggak salah yang SMI ini Saya ada biasanya kalau apa namanya? Kenapa? itu apa? Challenge apa tuh? Kalau nggak salah SMI yang terakhir tuh kak. Iya, saya tiap awal bulan tuh pasti selalu ada program, ya pengen terbitin terus aja, makanya selalu bikin program itu. Jadi teman-teman juga kalau punya buku antologi mau diterbitin, itu boleh ke saya juga bisa. Diterbitin gratis bisa, yaitu cuman mungkin ada syaratnya, harus kejual sekian eksemplar. Kalau nggak salah, kalau antologi itu minimal 20 eksemplar lah. Kan penulisnya banyak ya. Ya kalau satu orang beli satu, ketutup lah 20 eksemplar. Ya, satu orang dua gitu. Apakah artikel tentang program perpustakaan ramah lingkungan itu harus dijelaskan satu-satu dan harus ada praktek baiknya? Contoh, maksudnya gimana tuh? Apakah artikel tentang program perpustakaan ramah lingkungan itu harus dijelaskan satu persatu? Dan apakah harus ada praktek baiknya?
Contoh tujuan program, kegiatan, manfaat, dan contoh praktek. Tergantung nih, ini yang mau kita tulis tuh benar-benar artikel atau cuman sebuah deskripsi program aja. Kalau cuma sebuah deskripsi program, nah mungkin bisa sekaku itu. Tujuan program apa, kegiatannya apa aja, manfaat apa. Nah itu deskripsi program kan. Tapi kalau bikin artikel, artikel itu kan bentuknya naratif. Kita bikin kalimat bentuknya paragraf. Jadi harus disampaikan secara naratif, nggak yang poin-poin kayak gitu. Bisa bikin poin-poin kayak gitu, tapi sifatnya naratif, sifatnya tersirat, nggak yang kayak kalau kayak skripsi, misalkan skripsi itu kan ada A latar belakang, ntar B rumusan masalah, ntar C identifikasi masalah, itu kan kaku, poin-poinnya kelihatan banget. Kalau kita kalau bikin artikel nggak kayak gitu, artikel tuh sifatnya naratif, nggak yang per poin-poin kayak gitu, gitu ya, Mas Aryadi. Ada lagi? Silakan teman-teman, apakah ada lagi yang mau bertanya? Apa jelas semua ya, Kak? Aku absen aja deh. Oh, itu. Apakah artikel? Oh, mencerna, masih An, Kak. Baiklah. Apakah artikel bisa diberi gambar pendukung ulasan kita, Kak? Boleh dikasih gambar, tapi pastikan gambarnya yang jangan ngambil dari Google ya. Gambar yang ngambil dari Google tuh gambar yang ilegal. Jadi teman-teman kalau mau nyari gambar itu gambar-gambar yang di website-website yang khusus gambar kayak pixabay.com. Kalian kalau buka pixabay.com itu kalian bisa download gambar gratis, download video gratis. Nah, itu baru yang legal di sana. Gitu, itu legal, ada yang berbayar, yang berbayar biasanya lebih bagus. Ya, karena walaupun itu dipublish gitu ya, tapi kan tuh punya orang gitu, nggak ada hak kita buat ngambil terus buat ditaruh di karya kita. Ya ibaratnya kok hasil gambar orang, hasil foto orang malah kita taruh di karya kita, ya hak kita harus bayar dong gitu kasarnya. Jadi harus di situs-situs tertentu. Ketika aja di Google situs untuk download foto dan video legal gratis. Tadi Pixai. Nggak apa-apa, bagus malah ditambahin gambar. Apalagi kan anak-anak zaman sekarang, kalau anak muda ya, ada nggak suka yang isinya kayak tulisan semua kan, pada mungkin ditambahin bakal lebih bagus. Langsung daripada bahkan otak juga lebih ngerangsang tulisan, mungkin bakal lebih ngerangsang mereka buat termotivasi buat masih mencari. Nah, itu ada pertanyaan lagi, Kak. Dari Bu Isna. Bentar, aku Supaya matikan video ya. Pertama, tips supaya paragraf menarik. pertama langsung menarik pembaca. Triknya apa aja, Kak? Itu tadi yang dibikin latar belakang tadi kan saya masukin latar belakang tuh ada contohnya. Itu salah satu caranya kayak gitu. Jadi langsung taruh fakta lapangan yang mencengangkan di awal. Itu boleh, itu silahkan gitu. Itu kan sesuatu yang bikin menarik gitu. Misalkan contoh lain, kayak misalkan dunia fiksi, bikin novel. Kalau halaman-halaman awal cuman ngasih tahu tentang karakter tokohnya, ya orang bakal ngantuk. Tapi kalau tentang di awal tentang adegan suaminya yang kepergok selingkuh, itu kan orang bakal, wih ada apa nih gitu kan. Itu sama kayak bikin artikel. Bagian awal tuh bagian yang bikin orang langsung penasaran. Kenapa nih, ada apa? Nah itu salah satunya kasih fakta yang mencengangkan tentang topik yang mau dibahas. Gitu. Kayak kalau misalkan lagi mau bikin artikel tentang pergaulan bebas, tentang tawuran misalnya. Coba di awal kasih
misalkan contohnya berita misalnya tentang di sebuah daerah misalnya ada puluhan anak muda tewas gara-gara tawuran. Emang iya, itu kan orang bakal pengen baca berikut-berikutnya gitu. Sebenarnya nggak ada tips yang paten ya. Ini lebih ke arah, saya juga tadi ngasih tips kayak tadi itu karena ya mungkin saya sering baca, jadi tahu, oh ya kalimat yang menarik kayak gini, oh ya kalimat yang nggak menarik kayak gini. Jadi kita kalau sering baca tuh pasti bakal lebih ngeh sendiri. Ini kalimat ngebosenin nih, ini kalimat bagus juga nih gitu. Oke, ada lagi kah pertanyaannya teman-teman? Kalau nggak ada, aku yang tanya. Kayaknya aku yang tanya deh. Gini, Kak Mahes. Ini kita tahu kan ya, AI kan jadi teman kita ya. Nah, itu sampai sejauh mana ya? Untuk penulisan artikel itu si AI ini masih diperbolehkan gitu. Kalau buat saya pribadi ya saya tuh nggak pernah pakai AI. Mungkin karena karena belum nemu prompt yang pas ketika saya share. Kayak misalkan nih saya pernah iseng, saya pengen bikin akun kedua. Terus saya minta coba dong bikinin list 50 nama akun tentang gini. Terus list apaan sih ini mah basi banget, apa sih ini mah gue juga bisa, gue juga tahu gitu. Jadi butuh yang unik gitu, dan ya sampai sekarang belum nemuin itu sih kalau saya ya. Jadi kalau sekalinya pakai ChatGPT itu saya cari kayak topik-topiknya doang. Tapi kok pembahasannya tuh ya saya yang bahas kayak tadi misalnya. Saya mau bikin buku tentang beban anak tunggal. Sebenarnya yang dirasain anak tunggal tuh apa sih? Nah, saya langsung share tuh di ChatGPT. Tolong dong, apa sih yang biasanya dirasakan sama anak tunggal? Atau saya mau bikin buku tentang anak broken home. Apa sih yang biasanya dirasain sama anak broken home? Apa yang dirasa segala macam? Tolong bikin list misalkan sampai 50 masalah misalkan. Nah, itu baru tuh saya dapat titik terang. Yaitu saya kalau selama ini kalau ke ChatGPT itu buat dapetin topik-topiknya aja. Bukan yang pembahasan itu enggak pernah gitu. Jadi kayak jadi seperti yang bantu kita cari data gitu ya, Kak. Bantu nyari topik yang ya namanya manusia kan pasti punya titik buta ya, punya batas pemikiran juga yang kita nggak kepikiran ke arah sana gitu. Tapi ternyata kan orang lain kepikiran. Nah itu yang nggak kepikiran itulah yang saya cari gitu. Oke. Silakan teman-teman, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Cukup, Kak. Silakan. Kalau bisa materi di-share, Kak. Ya ini mau saya share kok. Cuman karena PPT-nya ternyata memorinya kok gede ya 300 MB. Ini saya kasih link Canva aja ya. Saya kasih link Canva-nya aja ya. Mau kirim ke emailku kah? Boleh. Oke, nanti aku WA ya. Ini ada Kak Bu siapa nih? Oh, Pak Aryadi. Oh, Bu Isna, ternyata mendapatkan ide menulis dampak broken home. Oh, nanti aku boleh nih ditanyain ini Bu Isna. Pengalaman ini soalnya. Terus dari Pak Aryadi. Kalau pengalaman pribadi tentang hobi membawa cuan, apa saja urutannya? Kalau pengalaman pribadi tentang hobi membawa cuan, apa saja urutannya? Berarti kayak tadi polanya dari latar belakang. Tadi kan latar belakang definisinya berpikir mundur kan. Berarti berpikir mundur ke belakang. Kalau hobi membawa cuan berarti mundur ke belakangnya adalah dulu Mas tuh awalnya gimana? Sesengsara apa Mas dulu sampai sekarang jadi punya cuan gara-gara hobi? Itu ceritain tuh, oh dulu saya nggak punya rumah misalnya. Oh dulu saya kalau kerja harus jalan kaki misalnya.
Terus pokoknya ceritain masa lalu sehingga nanti endingnya setelah saya menemukan gini-gini baru itu bahas gitu. Jadi kalau pengalaman tuh nulis pengalaman pribadi itu awalnya tuh kasih tahu kita awal mulanya gimana. Kan orang-orang cuma bisa lihat, ih dia enak banget ya begini, ih dia enaknya begitu. Dengan kita menulis pengalaman pribadi, nah itu kasih tahu tuh kita susahnya gimana. Nanti baru endingnya adalah yang mau dibahas ini nih tentang dapat cuannya itu. Terjawab nggak? Kayaknya terjawab deh. Bagaimana Pak Aryadi? Terjawab kah? Oh siap, oke berarti. Siap, udah. Oke, ada lagi ya teman-teman? Ini Kak Maria tuh dari mana sih nih? Dari komunitas atau dari tempat kerja, kumpulan sekantor apa dia mana? Dari mana? Ini kebetulan kan aku gabung di komunitas guru belajar. Guru Hmm, belajar Nusantara, Kak. Mungkin pernah dengar. Nah, nanti tanggal 6 Juli itu kan kita ada acara temu pendidik Nusantara. Nah, kita oh, butuh pembicara. Tuh. hmm. Nah, sebelum jadi pembicara kan dia perlu menuliskan dulu gitu, Kak. Jadinya Kak Mahes tak gandeng nih. Tim mentor, Kak. Betul. Amin, amin. Kita Kak Mahes itu, muridnya gitu. Kak Mahes itu mentor saya, Pak. Betul, Bu ya. Iya, Ya, betul memang. memang ya. Beberapa antologi saya dari Kak Mahes tuh. Oh gitu. Kak Maria Siap. udah lama banget ya, dari tahun berapa ini ya? Dari ikut kelas artikel angkatan 3 tuh tahun berapa ya? Kayaknya aku ikut Sebelum artikel, ikut sebelum personal branding, ikut sebelum apa novel, cerpen, terus Puisi. enggak puisi puisi. enggak, saya enggak buka. Enggak ikut puisi. Enggak, oh, enggak. Bukan Cerpen. passion saya. Iya, itu saya juga nggak mendalami juga, maka nggak pernah buka. Berarti Sebelum ini. sebelum COVID berarti ya. Ya, sebelum COVID Telegram, ya. Kak. Kamis berapa karya? Banyak, Kak Mahes. Yang udah terbit sih sekitar 10. Yang mau terbit ada 4. Ini bulan ini terakhir Mei terbit dari Moka Media. Terus akhir Juni juga terbit dari Rines Book. Terus ada 2 lagi di LX Media sama dari Transmedia. Nggak tahu tuh nggak jelas kapan terbitnya. Sama saya punya penerbitan sendiri. Iya, penerbit indie ya, bukan penerbit mayor. Penerbit Kalau Sekolah Menulis kita Indonesia. nanti bisa bergabung untuk buat buku antologi. Bisa banget. Kan tadi saya bilang kalau mau nerbitin Ya, buku antologi silakan aja, tinggal Kak Maisa DP-nya gitu. Tinggal Ya, dari kamar saling yang ngisi. apa lain. Mungkin maksimal kirim 2 karya atau 3 karya 1 orang. Nah, iya betul. 10 sampai 15 orang udah banyak itu nanti. Betul. Tenang saja, Pak. Nanti pasti dibukukan kok. Ya, okay. Nanti kan sesuai kesepakatan gitu. Oh, gitu. Ini dari Kak Yuyun ini Kak Mahes. Yang paling mudah dulu mungkin Kak Mahes untuk guru yang pemalu. Nah, siapa ini? Kak Yuyun. Kak Yuyun kok pemalu? Enggak lah. Ini pertanyaannya gimana loh, Kak? Maksudnya Ki? Pemula atau pemalu? Oh iya, kalau dibalik jadi pemula ya? Ayun, mungkin pemula atau yang pemalu gitu ya? Ya. Pemalu juga ada. Oh, yang mau diceritakan apaan itu? Walah. Pengalaman kita itu udah banyak cerita. Gini teman-teman, saya belajar dari karya pertama saya bahwa kita tuh kalau nulis pengalaman tuh jangan semuanya ditulis mentang-mentang pengen banget punya buku gitu. Karena kita tuh kalau bikin buku, bikin tulisan, kita bukan cari pembaca. Usahakan yang dicari tuh pelanggan. Jadi kalau kita bikin buku berikutnya,
orang bakal mau beli lagi, orang bakal mau beli lagi gitu. Jadi pastikan kalau ini nulis pengalaman hidup tuh tulis pengalaman yang menurut kita itu orang ketika baca pengalaman kita itu bakal dapat insight yang baru gitu, bukan cuma sekedar kita nulis pengalaman yang kalau pengalaman kita itu dirasakan oleh banyak orang, dialami oleh banyak orang, ya menurut saya sih nggak usah gitu. Tapi kalau menurut kalian atau menurut si penulisnya, ini pengalaman kayaknya nggak semua orang punya, ini rahasianya kayaknya nggak semua orang dapat kesempatan ini. Nah itu kan nilai jual gitu kan. Nggak semua orang punya kesempatan ini, nggak semua orang punya momen-momen seperti ini, itu kan nilai jual gitu. Kayak misalkan sekarang kan lagi hits banget di medsos tuh tentang link ID ya, orang pada jual buku-buku digital gitu. Itu pasti banyak yang promo-promo tuh. Tahu nggak, saya tuh dapat 1 miliar dalam waktu 3 bulan. Itu kan pengalaman yang nggak semua orang tahu, nggak semua orang dapat, nggak semua orang bisa dapat 1 miliar dalam 3 bulan. Gimana caranya? Gila gitu kan. Itu kan berarti pengalaman yang nggak semua orang punya. Nah itu baru dapat gongnya gitu. Jadi jangan semua pengalaman itu jadi buku. Itu biar kayak tadi saya bilang, maksudnya takutnya nih kita bikin buku A, terus membaca ngerasa nggak puas sama karya kita yang pertama ini. Padahal karya kita yang kedua nih, ini isinya bagus banget nih. Tapi karena si pembaca udah kecewa duluan dari karya yang pertama, akhirnya buku yang kedua jadi kayak tarik ulur. Beli nggak ya, beli nggak ya? Soalnya udah kecewa nih saya sama karya Anda yang sebelumnya nih, gitu. Gitu ya. Nggak usah malu. Masa guru malu? Kayak mana guru malu? Ya, maksudnya apa namanya? Jadi penulis tuh jangan sampai malu, karena kita kalau udah jadi penulis pasti disuruh kayak gini nih. Ini tiba-tiba kemarin ngechat saya disuruh ngisi webinar. Pasti ujung-ujungnya si penulis tuh jadi pembicara juga, disuruh ngisi acara juga. Kan kamu penulis, masa nggak bisa sih ngisi acara kayak gini? Hei, saya penulis, saya bukan pembicara, saya penulis. Bedain pembicara sama penulis gitu. Tapi emang saya tuh dulu nggak bisa ngomong kayak gini. Saya tuh dulu tuh ngerasa kaku ya. Tapi semenjak nulis ngerasa dipaksa buat kayaknya nanti saya bakal ngomong-ngomong kayak gini deh. Ya benar aja gitu. Jadi kalau udah ngerasa serius pengen jadi penulis, ya mau nggak mau harus belajar public speaking juga gitu. Jadi nggak boleh malu. Kalau penulisnya malu, ntar gimana promosiin karyanya gitu kan. Kalau penulisnya ntar nggak pede, gimana itu karyanya bisa dipublish dan dirasakan sama banyak orang. Jadi nggak boleh malu. Cukup auratnya saja yang dimalukan. Iya. Yeah. Nah, ini izin share apa IG sekolah SMI sama Kak Mahes ya. Ya boleh, boleh. Tuh. Bukan yang itu, saya ganti. Oh iya toh, yang mana? Jadi yang ini nih. Tapi yang sekolah menulis Indonesia tetap kan? Iya, yang sekolah menulis Indonesia tetap. Oke. Itu dihapus aja, bisa nggak tuh dihapus? Oh, self notification. Oh, alah. Iya, soalnya yang Maestra Rasa udah pernah ke-hack. Jadi Oh, gitu. saya takut. Jadi mending saya offin aja. Oh, Oh, iya. ya nggak apa-apa. Kan nggak semua orang berani untuk, karena gini, bukan bahaya sih ya, lebih ke arah ini cerita kita nih aib atau enggak gitu. Jadi kan kita yang bisa menilai gitu ya. Jadi pastikan pengalaman hidup yang mau di-share, yang mau dijadikan buku tuh bener-bener yang emang cocok untuk dibuat publish gitu. Kalau emang menurut kita itu bukan aib, itu sesuatu yang ketika orang bakal baca bakal termotivasi segala macam, maka silahkan di-share. Tapi kalau kita ngerasa, aduh jangan deh, jangan di-share, takut. Walaupun mungkin menurut kamu ini kayaknya bagus banget ya kalau di orang-orang pada baca. Tapi kalau kamu ngerasa ini aib, atau ini sesuatu yang belum berani di-share, takut yang gimana-gimana, atau takut yang, ntar gimana kalau gini, kalau gitu, pokoknya banyak pertimbangan, ya nggak usah. Gitu ya. Jadi pokoknya kalau menulis pengalaman hidup itu, ya itu dia, ditimbang-timbang. Mana cerita yang emang menurut kita cocok buat di-share di publik atau enggak. Karena kan
Iya, kalau yang mungkin kalau beli satu dua orang, kalau ternyata bukunya bestseller dibaca banyak orang gimana gitu ya. Jadi pastikan yang pengalaman yang ditulis ya pengalaman-pengalaman yang emang udah pantas buat dipublish gitu. Buku yang ini tuh yang paling baru ya, ya Kak ya. Yang Yang mana? Nak Hidup Ingin Kau Lebih Kuat. Iya itu nanti yang akhir Mei nanti itu terbitnya. Oke. Aku lihat kok agak-agak menyedihkan. Iya sekarang kan lagi kalau buku self improvement emang lagi yang hype-nya tuh emang yang ada kata ibunya, ada kata ayahnya, bahas tentang anak. Itu lagi hype tuh buku self improvement yang kayak gitu. Kalau ada kan tuh buku yang viral apa tuh yang judulnya apa sih? Ayah ini arahnya kemana ya? Kalau nggak salah itu dia judulnya yang viral itu. Kalau nggak salah ya, ayah ini arahnya kemana ya? Yang covernya warna hitam. Itu di TikTok, wah beli yang beli udah banyak banget. Cuman emang kekurangannya negara kita itu kalau ada buku yang viral, wah coba cek aja di Shopee. Itu ketik judulnya, pasti ada tuh bukunya yang kejual dengan harga 20.000, 15.000, 30.000. Itu Ya, pasti yang bakal, bajakan. iya yang bajakan itu pasti. Tapi kalau bukunya nggak viral, bukunya yang cuma sekedar laris doang di pasar, ya hampir nggak ada sih, hampir nggak ada di Shopee gitu. Tapi kalau buku-buku yang viral di medsos tuh, wah udah pasti udah tuh banyak banget yang bajakan. Topik apa aja yang udah pernah ditulis? Dulu kalau topik tentang hijrah pernah, tentang mimpi pernah, tentang motivasi Islami. Sekarang sih lebih ke arah self improvement sih, karena kayaknya selama saya ngajar gitu ya, se-Islami itu sekolah, muridnya belum tentu Islami gitu. Dan ternyata saya melihat rendah sekali remaja yang mau baca buku motivasi yang Islami. Jadi makanya saya coba beralih ke buku self improvement yang mungkin lebih general, lebih umum, yang emang lebih ngerasa anak-anak kan sekarang demen banget bahas kesehatan mental, kesehatan mental, kesehatan mental. Nah, saya coba bergerak ke arah self improvement dulu, baru di dalam buku self improvement itu saya selipin yang Islami tipis-tipis. Gitu itu yang lagi fokusnya di situ sih. Promosi terbaik biar buku kita cepat laku gimana? Pakai influencer, nggak melulu influencer sih. Saya dulu awal-awal tuh pokoknya tuh kalau promosi buku tuh misalkan update di status gitu ya. Kalimatnya tuh jangan kayak ayo yang mau beli buku saya silakan PC ya. Ayo mau beli buku saya silakan DM ya. Ya lah orang mana mau beli kalau captionnya kayak gitu gitu. Tapi coba kalau lagi promosi itu ada coba bikin apa namanya? Bikin postingan atau bikin di flyer gitu ya judulnya kenapa Anda harus beli buku saya, bikin poin-poinnya kenapa Anda harus beli buku saya 1, 2, 3, 4, 5. Itu kalau diposting orang yang awalnya nggak pengen beli dia bakal nimbang karena tahu ketika dia membaca itu dia ngerasa saya perlu nggak sih sama buku itu. Dan nah ini jadi yang perlu yang orang banyak salah paham adalah misalnya kita ngerbitin buku nih terus teman-teman kita nggak beli terus kita sedih gitu ya. Padahal mereka pada baik loh sama gue, tapi kok gue bikin buku kok mereka pada nggak mau beli ya gitu. Mungkin bukan karena nggak mau beli, tapi nggak mungkin mereka ngerasa buku itu nggak relate sama mereka gitu. Buku itu nggak relate sama mereka. Jadi makanya kalau bukunya teman-teman yang pada nggak beli, mungkin bukan karena nggak ini, mungkin karena nggak ngerasa nggak butuh topik tersebut, akhirnya nggak beli. Nah makanya dibikin kayak gitu biar orang tuh tahu ini tuh bukunya tuh buat siapa, isinya modelnya kayak gimana, orang bakal berpikir oh ya ternyata saya butuh buku itu akhirnya orang bakal beli gitu. Itu yang selalu saya lakuin tuh dulu, tapi sekarang karena followersnya alhamdulillah gitu ke setiap postingan itu kan pasti di akhir video di akhir konten selalu saya promosiin ya putra baru saya yang mau silakan klik link di bio. Itu pasti sehari ada 3 ada 4 yang pesen di Shopee gitu. Pokoknya kalau promosi zaman sekarang tuh medsos tuh IG, TikTok itu harus bermain banget gitu. Kalau emang pengen bukunya laris di pasar, walaupun mungkin nggak semua ada di pasar bukunya bagus ya, karena
karya itu tergantung marketingnya. Buku bagus kalau marketingnya jelek ya bakal tenggelam itu buku. Tapi buku biasa aja, tapi kalau marketingnya luar biasa itu pasti bakal laris gitu. Jadi emang kita harus, ya mau nggak mau penulis tuh ya harus bikin akun khusus, ya isinya ya coba bikin konten-konten tulisan, siapa tahu tulisannya viral, followersnya banyak. Itu kan bakal jadi bahan eh, apa namanya tempat buat promosi kita juga gitu. Bahkan penerbit bakal sangat terbantu gitu. Pakai influencer mah gimana ya? Saya belum pernah pakai Bayar, sih. Kak. Iya Influencer bayar, dan saya bayar. belum pernah. Dan saya belum pernah juga. Udah bayar, harga buku nggak seberapa. Oh, itu sasaran pembeli remaja atau orang dewasa? Dua-duanya. Karena buku self improvement tuh rata-rata rentangnya tinggi, dari SMP sampai dewasa tuh dapat gitu. Kayak ini yang bakal terbit, Nak, hidup ingin kau lebih kuat. Sebenarnya judul bukan ini nih. Ini usulan si penerbitnya aja. Saya pas ngirim naskah tuh judulnya, Nak, ada yang ingin ibu sampaikan. Jadi anak SMP dapat, SMA dapat, kuliah dapat, bahkan seorang ibu yang masih punya ibu, seorang ayah yang masih punya ibu, itu juga bisa baca bukunya gitu. Itu isinya tentang uh, pesan-pesan yang seorang ibu mau sampaikan ke anaknya tapi nggak sempet gitu. Itu saya tulis di situ. Jadi rentangnya panjang kalau buku yang saya yang itu tuh. Rentangnya panjang, rentangnya apa namanya? Ya pokoknya rentangnya dari banyak lah pokoknya. Oke, ada lagi kah pertanyaan? Kita tinggal 40, kita tinggal 15 menit lagi nih. Luar biasa ya, yang masuk cuma 17 tapi yang nanya banyak. Seharusnya itu masih banyak yang gak datang itu, Kak. Oh gitu. Seharusnya ada 50-an. Hmm, Oh ya, buku digital atau buku cetak? ada dua-duanya. Saya juga pakai link ID. Saya juga manfaatin yang lagi viral juga. Itu yang buku digital saya jual di link ID, itu di link di self notification, ada di link sana. Jadi itu pokoknya teman-teman kalau udah punya karya banyak ditaruh di link ID aja. Bisa jual buku digital, bisa trolling shop juga di sana gitu. Jadi buku-buku saya itu semua saya taruh di sana semua. Jadi yang digital ada, yang cetak ada. Masih nulis di KBM juga, Kak? Udah, aduh, nggak sempat tuh pengen banget, cuman uh, lebih suka nulis biasa sih. Belum masih belum ada ketertarikan buat nulis di akun KBM, Wattpad gitu-gitu. Hmm, Oke. Oh, ini Karena masih ada saya punya orangnya nih. karena saya orangnya pemikiran banget, jadi kepikiran. Jadi kalau udah posting, kok nggak ada yang baca ya? Kok viewsnya dikit banget ya? Oh, udah tuh hilang semangat saya dah. Oke, itu kan masih ada loh, Kak. Apakah EYD dalam penulisan tetap diperhatikan banget? Itu yang kayak tadi saya bilang, apa bedanya penulis sama yang bukan penulis? Kalau penulis sudah ngerti EYD, kalau yang bukan penulis ya nggak bakal ngerti gitu. Kayak kayak misalkan contoh ya, kan saya selalu buka writing competition di penerbit tiap bulan. Itu tiap bulan pasti selalu ada 3 sampai 4 angkatan yang saya buka. Saya pernah baca itu tulisan agak aneh sebenarnya. Saya baca profilnya, oh dia ternyata guru nih. Oh gurunya nih, ngajari di Jakarta nih. Oh gelar S1 nih. Tapi kenapa itu tulisan pakai titik komanya, kok nggak bisa pakai titik koma gitu. Pakai titik koma nggak bisa. Jadi agak bingung, kok aneh ya dengan profil yang S1 tinggal di Jakarta, tapi kok dia cara pakai titik sama koma nggak bisa. Harusnya kan abis titik di spasi, abis koma di spasi. Nah berarti ketahuan, dia nggak pernah nulis gitu. Jadi teman-teman yang ngebedain kita sama yang bukan penulis itu dia. Tanda bacanya, kata baku tidak bakunya. Kayak kita tuh kalau nulis, boleh nggak sih nulis pakai bahasa yang tidak baku? Boleh. Misalkan saja sama aja. Kita kalau memakai kata aja, itu boleh-boleh aja dibuat.
Tapi yang penting konsisten. Jangan ntar di halaman pertama pakainya saja, ntar di halaman berikutnya pakainya aja. Itu kan nggak konsisten namanya, gitu ya. Jadi harus konsisten. Dan kalau bisa sih, kalau kita menggunakan kata tidak baku tuh di italic, dicetak miring. Sebenarnya nggak ada aturannya. Cuman saya disaranin sama editor tuh kayak gitu, buat mengajarkan pembaca bahwa dia tuh pembaca mikir, nih kenapa dicetak miring ya? Oh ternyata itu kata tidak baku, gitu. Jadi tetap diperhatikan karena penerbit itu selain menilai isinya, menilai EYD-nya juga. Ya, apalagi kalau yang apa? Yang gede ya, Mm-mm. penerbit Boleh gede. kan minta ibu karyanya untuk koleksi perpustakaan? Koleksi perpustakaan. Buku digital buat koleksi perpustakaan gimana? Saya kayak lagi live udah begini, udah kayak kamera, baca komentar. Makanya aku Perpustakaan aja yang digital, bacain. Kak. E-book maksudnya karyanya Kak Mahes itu kan ada Mm-mm. e-booknya. Nah, itu boleh nggak minta karyanya Kak Mahes itu tadi buat koleksi perpustakaannya Pak Aryadi. Karena Pak Aryadi ini kepala perpustakaan gitu, Kak. Oh, ada buat baca buku digital juga. Mm-mm. Hmm, boleh, cuman ya berbayar. Nanti beli gitu loh. Beli Pak Beli Aryadi. Pak Aryati. Sekarang Mau. mana ada gratis. Ada sih sebenarnya, tapi pasti nggak tamat itu Cuman ceritanya kan kalau enaknya gratis. buku digital tuh murah. Saya tuh nggak pernah jual di atas 25.000, itu semuanya 25.000 semua. Loh, Kak. Murah Mm-mm. banget, Kak. 25.000 Kak Pak Aryadi. Nenggo Oke. berkah aja. Oke, ini ada Itu pertanyaan dari berapa Bu Isna. halaman minimal, Kak? Ya, buku piring. Kalau buku non fiksi minimal 100, ini rata-rata penerbit ya, cuman sebenarnya solusi yang tepat adalah kita cek dulu target penerbit kita siapa gitu. Cuman rata-rata penerbit itu kalau non fiksi minimal 120 halaman, kalau novel minimal 150 halaman. Formatnya kertas A4, marginnya normal, spasinya 1,5. Itu rata-rata ya. Tapi sekarang tuh kalau buku self improvement ya rata-rata sekarang tuh udah nggak mentingin kayak gitu, kayak saya ini kirim ke ini buku yang mau saya terbit di bulan Mei sama Juni, itu saya nulis nggak 120 halaman, itu saya nulis cuman 80 halaman doang. 80 halaman karena emang si penerbitnya pengen banyak ilustrasi berwarna di sana. Jadi makanya tulisannya dikit aja biar nanti biaya cetaknya nggak terlalu mahal gitu. Jadi semuanya tergantung dari penerbitnya. Cuman rata-rata kayak gitu. Jadi makanya pastiin di penerbitnya aja dulu ditanya karena tiap penerbit tuh beda-beda. Jadi mungkin cek Instagram penerbitnya. Biasa tuh di Instagram penerbit tuh di sorotan tuh pasti ada tulisan kirim naskah. Ntar di sana bakal ada tulisan untuk ketentuan kirim naskahnya berapa halaman segala macam, formatnya itu pasti ada. Kapan hari kasih cara tepat bikin mini artikel? Maksudnya? Ya, berbagi pengalaman. Beberapa hari yang lalu tuh kasih rule cara tepat bikin artikel. Makanya dia tanya itu hubungannya dengan yang pertanyaan yang EYD tadi loh, Kak. Oh, oh ini nama yang sama. Oh iya, nama yang sama. Nah, itu ada Pak Riyadi. Kalau karya siswa, apakah ada harga khusus? Wah, ini Karya pertanyaan siswa. Maksudnya siswa nih siapa nih? siswanya Pak Riyadi kalau membuat karya itu apakah ada harga khusus? Oh, Karena kan kalau siswa gitu loh, Kak. ada harga penulis, ada harga pasar. Ada harga khusus penulisnya, ada harga khusus pasarnya. Jadi kalau misalnya harga penulisnya misalkan cuma 35.000 nih misalnya, tapi harga di pasar karena saya baca isinya, oh ternyata ini value-nya tinggi nih, saya jualnya misalkan 50.000. Jadi ntar penulisnya ngejual ke pasar harganya 50.000, tapi kalau penulis mau beli di penerbit harganya 30.000 gitu. Kayaknya perlu sesi lanjutan deh. Khusus untuk em, penerbitan ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, ini tinggal 10 menit nih teman-teman. Apakah sudah rela untuk menutup sesi dengan Kak Mahes? Atau masih ada pertanyaan? Satu aja deh, pertanyaannya jangan banyak-banyak. Tuh.
Nggak ada ternyata. Oh, sementara rela, Pak. Pak Riyadi sementara rela. Oke, baiklah. Oke, memang Ya yang iyalah ini ya, rela Kak ya. ngantuk kali lama-lama di Zoom. Mm-mm. Kalau yang YD itu memang tantangan sih. Memang Mm-mm. tantangan. Walaupun kita belajar bahasa Indonesia mulai dari kelas berapa? Kelas 1 ya. Sampai gede gini pasti masih ada yang salah. Tapi EYD itu nggak perlu dihafal, Bapak Ibu. Cukup rajin nulis, rajin baca, itu bakal nempel sendiri di otak. Saya nggak pernah hafal cara cara pakai elipsis, cara pakai tanda petik, tanda titik koma segala macam itu nggak pernah dibaca. Tapi karena sering baca buku, jadi tahu oh cara pakai tanda petik gini, oh cara pakai tanda elipsis gini, gitu. Jadi akhirnya tahu sendiri gitu. Oke, aku izin jawab Pak Nur. Ya Pak Nur, target kita ini akan terbit buku. Tetapi sesuai dengan kesepakatan ya. Nanti siapa yang mau karena dari penjelasannya Kak Mahes tadi kan juga sudah apa namanya ada rambu-rambu untuk penerbitan buku gitu. Ada lagi kah yang mau ditanyakan teman-teman? Ini hanya usul Kak ya. Silakan Pak. Karena target kita nanti penerbitan buku, kalau bisa itu kita agak mundur ke belakang untuk penerbitan buku, tapi yang jelas kita akan mempersiapkan diri untuk menjadi pembicara itu. Nanti Kak Tuh. Maesa bisa melanjutkan dengan materi sebagai pembicara atau sebagai penulis, itu kan lebih efektif lagi, dan nantinya apabila punya karya bisa di kolektif untuk dijadikan antropologi. Jadi Oke Pak. menurut saya untuk penerbitan buku sementara kita target agak mundur saja seperti itu. Terima Oh kasih Bu. iya. Iya, memang memang nanti targetnya itu setelah jadi pembicara baru kita nanti ngobrolkan tentang penerbitan buku gitu. Siap, siap. Ini berapa waktu untuk baca dan nulis untuk menjadi penulis yang patut dicetak? Maksudnya karyanya yang di Bentar loh. Berapa waktu untuk baca dan nulis untuk menjadi penulis yang patut dicetak? Jadi tulisannya patut dicetak. Salah kalimatnya, menjadi penulis yang patut dicetak. Jadi yang dicetak tuh penulisnya. Penulisnya ya. Bukan karyanya. Copy dulu terus cetak. Iya benar-benar. Copy paste. Tergantung, Ya, tergantung Kak. Jadi apa namanya? Tergantung buku yang mau dibikin. Kalau saya nih ngerasa, saya misalkan mau bikin buku self improvement tadi kayak misalkan temanya beban anak pertama. Saya lihat di pasar belum ada nih buku yang temanya beban anak pertama. Tapi saya ngerasa perlu banyak riset. Oh ternyata saya nemu buku-buku yang saya rasa perlu saya baca karena berhubungan sama buku yang mau saya tulis. Ternyata ada 6. Jadi berapa lama waktu ada tergantung dari target kita. Kita mau nyelesain berapa mau nyelesain buku tuh, mau nyelesain naskah tuh dalam waktu berapa bulan. Saya mau menyelesaikan dalam waktu 3 bulan. Ya udah berarti baca buku itu bisa baca buku. Misalkan ternyata buku yang mau dibaca harus ada 6 nih. Ya udah tinggal dibagi-bagi itu 6 buku harus kelar dalam berapa minggu. Kan pengen kelar naskahnya dalam 3 bulan, berarti kan tuh 6 buku harus selesai dibaca cepet-cepet gitu kan. Jadi tinggal ditargetin aja. Cuman kalau emang baca bukunya bukan baca yang ditargetin, kayak cuman baca sekedar baca, bukan baca buku yang itu bukunya buat referensi naskah, itu silakan tergantung masing-masing orang aja. Kalau saya sehari itu paling saya nggak bisa tuh yang sehalaman 2 halaman. Saya tuh tipenya yang harus 1 bab, harus 2 bab gitu. Itu saya harus kayak gitu karena kan kalau tiap bab pasti beda pembahasan tuh ya. Saya harus kayak gitu tuh tiap bab bukan yang tiap halaman tiap halaman. Tapi kan orang beda-beda ya. Kalau saya targetnya per bab. Oke. Terjawab ya Bu Isna. Diberi tugas menulis. Iya, Bu. Review buku ya, review buku dalam hal apa tuh maksudnya? Pak,
kalau misalnya ikut challenge-nya Sekolah Menulis Indonesia gimana? Jadi ini di luar ya. Kak Mahes punya itunya Kak? Apa tuh Nah, namanya? Promosinya. ada Yang sih terbaru. baru mau dibuka besok. Oh, baru dibuka besok. Mm-mm. Oke. Gimana Pak Bari? Nanti aku kirim di grup nih. Tapi itu terlepas ya. Jadi side job ya. Saja. Mm-mm. Karena gini teman-teman, belajar dari pengalaman aku nih. Sebenarnya guru menulis saya itu ada 4. Pak Cahyadi, Kak Mahes, Bang TB, sama Kang Tendi. Gitu. Tapi eh, mulai berani menulis itu dan diterbitkan tuh ya masih antologi gitu. Gimana Pak Bari? Gak apa-apa ya Pak Bari? Enggak, Nanti aku kirim di grup nih, side jobnya itu. Nanti ketemu Kak Mahes, terus nanti siap. di ada challenge-nya gitu. Terima kasih. Nggih. Oke, terima kasih. Udah ya, nggak ada yang tanya ya. Yes. Baik Kak, semuanya terima kasih sudah membimbing kami semua. Masih ada satu lagi Kak. Biar siswa punya minat nulis yang tinggi gimana? Siswa SMP. Nulis itu bukan apa ya namanya, bukan sesuatu yang mereka wajib buat dijalanin ya. Menurut saya nulis itu sesuatu yang itu kayaknya tergantung minat seseorang, minat nulis apa enggak. Yang kita perlu wajibkan siswa tuh membacanya, bukan menulisnya gitu. Kalau menurut saya sih, karena kalau membaca itu kan penting, tapi kalau menulis itu kan ke arahnya ke minat ya. Tapi kalau membaca ya wajib buat masa depan mereka gitu. Nah itu mungkin kalau buat baca, ya itu coba cari sesuatu yang bisa bikin mereka tuh termotivasi buat baca. Misalnya kalau di sekolah dari sisi gurunya bikin program membaca, atau kalau misalkan lagi lomba-lomba, ini kebanyakan ya orang-orang tuh kalau ngasih hadiah entah tas, entah apa, coba sesekali kasih hadiah tuh buku gitu. Karena mungkin anak-anak bukan pada nggak suka baca buku, mungkin karena mereka tuh pengen baca buku tapi nggak mampu beli buku. Jadi coba tuh kitanya yang harus kasih fasilitas, kasih hadiah tuh buku, jangan kasih hadiah mainan, tas, baju. Coba sesekali tuh kasihnya buku gitu. Uh, Biasanya terus hadiahnya ya buku tulis Kak. Buku tulis tapi bukan buku cerita. buku bacaan. Seharusnya buku cerita. Novel gitu ya dibaca mungkin, atau kalau Nah, anak-anak SD ya kita kasih cerita bergambar. itu juga sama tuh SMP di sekolah saya juga rata-rata tuh pada lebih suka baca novel. Akhirnya saya mau nggak mau, padahal jujur saya tuh benci banget bikin novel. Semalas itu bikin novel karena novel tuh ribet gitu, harus benar-benar ingat alurnya segala macem. Kalau non fiksi kan mau kita lupain juga nggak yang ribet gitu di kepala. Tapi anak-anak lebih suka baca novel karena target saya jadi penulis tuh pengen motivasi siswa. Jadi mau nggak mau ya saya akhirnya belajar nulis novel gitu buat ya udah biar mereka membaca sesuatu yang mereka suka dulu. Nanti kalau mereka ngerasa udah konsisten, udah sering banget nih baca novel, baru saya sodorin buku non fiksi. Di kelas saya tuh kan saya wali kelas. Di kelas saya tuh ada 2 anak yang dia baca novel sehari habis. Untungnya orang tuanya kaya gitu ya. Jadi anaknya minta novel langsung dibeliin. Akhirnya saya ngomong ke dia, coba kamu sesekali keluar dari zona nyaman deh. Nih baca ini coba deh. Ini buku ini isinya bagus. Ntar pasti dia bakal semoga ada ketertarikan gitu. Biar dia, yang penting dia suka baca dulu. Selagi yang dibaca itu masih sesuai dengan umurnya gitu ya. Karena kan novel banyak yang nggak sesuai umur ya. Selagi yang dibaca itu novel-novel yang isinya emang sesuai dengan umur dia ya biarin aja. Yang penting adalah dia suka baca dulu gitu. Nanti baru kalau ngerasa ngeliat dia udah rajin baca baru kasih challenge buat coba nih baca buku non fiksi deh. Wah tuh bagus tuh. Ngasih hadiah buku buat yang rajin ke perpustakaan. Tuh ke perpustakaan ngapain, tidur apa baca buku? Terus endingnya tapi hadiahnya swadaya. Waduh. Oke. Sudah ya teman-teman, sudah 21.00 Bu, pas. terima kasih. Oke, makasih. Oke, saya kembalikan ke Bu Ika.
Halo Bu Ika. Iya, menarik sekali materinya ini ya. Sampai banyak mengundang pertanyaan dari audiens ya. Memang kayaknya butuh sesi lanjutan, tapi setelah ini ya, nanti kita fokus dulu jadi pembicara di TPN, Temu Pendidik Nusantara, dan nanti side job-nya menyusul setelah ini, seperti yang disampaikan Bu Maria. Saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir dan refleksi, silahkan untuk mengisi daftar hadir dan juga refleksi. Oke. Oke, semoga materi yang disampaikan dari Kak Mahes dengan judul nulis artikel tanpa ribet tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa menjadi langkah awal untuk menulis dan berbagi karya. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga moderator Bu Maria atas waktunya. Sampai jumpa di bootcamp selanjutnya. Nanti insya Allah ada di tanggal 20 bersama dengan Pak Suhud Rois ya, tentang materi menulis dengan topik ATAP atau ATAP. Sampai Sebentar, jumpa. ada lagi Oke. seselannya, Bu Ika. Oke, siap. Tanggal 16. Oh, ada ralat Bu Maria. Nanti kita info di grup aja ya gitu ya. Oke. 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 Baiklah, terima kasih Kak Mahes atas kedatangannya. Iya, sama-sama Kak Maria. Terima Oke. kasih Sebelum teman-teman kita akhiri, semuanya. kita foto bersama dulu ya. Kak Mahes jangan hengkang dari Boleh. Zoom ya. Silahkan. Yang Teman-teman buka berkenan kamera untuk dong. open cam, silahkan. Yang berkenan untuk open cam. Yang belum pakai jilbab, pakai dulu jilbabnya. Pak Bari itu loh yang belum pakai jilbab. Sama aja pakai songkok. Iya, rambutnya acak-acakan soalnya. Tapi udah kelihatan sejak tadi loh. Hah? Sudah kelihatan sejak tadi. Oke, saya masih ada lagi atau enggak ini Bapak Ibu? Oke, cukup ya kayaknya. 1, 2, 3. Ada berapa slide? 10 kah? Ada 100 slide benar ya. Oke, siap. Mungkin ganti gaya ya, ganti gaya. Salam literasi ya. Iya, boleh. Ya. Ayo, kalau salam literasi pakai tangan kiri apa kanan, ayo. Kalau di layar kita pakai tangan kanan. Ya. Biar terbentuk huruf L ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sama. Oke, sampai ketemu di sesi selanjutnya. Ya, siap. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin undur diri dulu. Ya. Yuk, Bu Isna cepet-cepet ya. Bu Nov, berhenti dulu Bu Novita. Kenapa Bu Mar? Bentar, aku ada yang mau tanya. Aduh, dia pula tanyain. Silakan. Oke, silakan meninggalkan, silakan pulang teman-teman, hati-hati di jalan. Siap, Bu. Siap dulu, Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar bergerak bermakna. Aku bisa
semua murid, semua guru, semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia,